Kita percaya bahwa Tuhan ingin kita berkemenangan, amin. Tidak saja berkemenangan, tetapi kita hidup diberkati, kita hidup di dalam kemaksimalan kita, dan itu menjadi pegangan kita saat ini. Dan kalau kita diberkati Tuhan, kalau kita diberikan kemenangan oleh Tuhan, Tuhan punya maksud dan tujuan. Nah saudaraku, apapun yang terjadi Tuhan mau kita terus menyala. Yes, coba katakan sama-sama dengan saya, menyala. Dimanapun kita berada. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan belajar sama-sama mengenai kerajaan Allah, otoritas dan kuasa. Karena ini adalah kunci untuk kita bisa tetap on fire di marketplace. Dan bukan saja kita tetapi orang-orang sekeliling kita. Karena kita dipanggil untuk jadi berkat. Kita dipanggil juga untuk menjangkau dan memuridkan mereka. Nah yang pertama, kita mau merenungkan dari Yohanes 14 ayat 17, ada 2 ayat yang akan menjadi dasar untuk kita merenungkan dan belajar selanjutnya. Yang pertama dari Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran, ini yang dimaksud adalah Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan kamu akan diam dan dia akan diam di dalam kamu. Nah saudaraku, ini dasar yang kita mau pegang sama-sama. Ada fakta di sini bahwa Alkitab mengatakan dunia tidak mengenal Roh Kudus. Dunia tidak mengenal Tuhan. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa kita anak-anak Allah dipastikan kita mengenal Tuhan. Kita yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, kita yang hidup di dalam penyertaan Tuhan. Karena itu Tuhan bilang bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Supaya setiap kita nggak cuma dengar tapi juga merasakan kebaikan Tuhan. Mengalami berkat Tuhan, mengalami kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Ini ada 2 keadaan. Dan ada satu jaminan, yaitu bahwa kita tidak saja mengenal tetapi kita diberkati dan berkemenangan. Nah, ayat kedua yang kita mau jadi dasar dalam perenungan dari Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ketiga sampai kelima saya bacakan. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi atau baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah yang kedua yang kita mau renungkan dari Yohanes pasal yang ke-13 ini bahwa Yesus menyatakan bahwa segala sesuatu telah diserahkan kepada Yesus oleh Bapa di surga. Kalau hari ini juga firman Tuhan mau mengatakan kepada setiap kita bahwa segala sesuatu telah diserahkan oleh Bapa di surga kepada kita semua. Kepada saudara dan saya. Kita bicara berkat, kita bicara kesehatan, kita bicara soal hikmat, kita bicara soal keberadaan kita bicara begitu banyak hal kalau kita hidup untuk hal ini. Itu datang dari Tuhan. Amin. Berkat datang dari Tuhan. Dan Yohanes 13 juga kita belajar daripada Yesus. Ketika Yesus menerima otoritas itu, ketika Yesus menerima kuasa itu, dia menggunakannya untuk melayani. Nah karena itu yang pertama saudaraku, kita memahami bahwa di dunia ini ada 2 kerajaan. Ini faktanya, ada kerajaan kegelapan dan ada kerajaan terang. Kerajaan terang rajanya adalah Yesus, kerajaan kegelapan dikatakan bahwa setan itu adalah pangeran kegelapan. Nah, ini fakta yang kita hadapi dalam keseharian kita. Jadi nggak ada posisi di tengah-tengah. Kerajaan gelap atau kerajaan terang. Nggak ada mendung, nggak ada tengah abu-abu gitu ya. Jadi kita terang atau gelap. Nah, tapi firman Tuhan bilang di Kolose 1:13,
Ini janji Tuhan buat setiap kita dan ini yang kita mau pegang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaannya yang kekasih. Saudara dan saya adalah anak-anak terang. Amin. Coba bilang ke kanan kirinya, kamu anak terang. Ya. Jadi bukan anak setan ya kanan kirinya. Apalagi kayak setan, enggak banget. Saudara dan saya anak terang. Yuk, tadi kan kita bilang sama sebelahnya, boleh dong bilang sama diri sendiri, kita taruh tangan kita di dada, kita bilang, saya anak terang. Nah, karena saudara anak terang, ada konsekuensinya. Nah, saya baru bicara bahwa kita belajar juga yang namanya otoritas. Jadi karena kita anak terang, karena kita anak raja, karena kita adalah anak Bapa di surga, gitu ya. Karena Bapa kita adalah raja, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah melekat yang namanya otoritas. Itu konsekuensinya. Saudara suka nggak suka, mau nggak mau, punya otoritas. Nah, otoritas itu dikatakan adalah hak untuk menggunakan suatu kekuatan atau kuasa. Atau dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan hak untuk melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah. Karena saudaraku berotoritas, dikatakan di Kejadian kita dominion, kita memerintah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa banget. Makanya dikatakan bahwa anak-anak Tuhan mengubahkan keadaan. Suatu keadaan, suatu atmosfer di dunia ini ditentukan dengan keberadaan kita. Kalau kita mau berdasarkan ayat ini. Kenapa? Karena kita yang memerintah, kita yang menentukan. Indonesia gelap atau terang ditentukan oleh Pak Purbaya? Enggak, ditentukan oleh anak-anak Tuhan. Ini men-Q baru kita ya, viral banget ya. Muncul terus, FYP terus. Tapi tahukah saudara bahwa Indonesia terang atau gelap ditentukan oleh anak-anak Tuhan? Menterinya ganti-ganti, mau apapun kondisinya, anak-anak Tuhannya gimana? Nah, lanjut saudaraku, ketika ini menjadi pegangan kita sebelum kita lanjut, bahwa ketika kita sebagai anak-anak terang, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, ini kita mau pegang sebagai sesuatu yang tidak tergoncangkan, yang tidak tergantikan. Ini disebut sebagai identitas kita. Tadi diingatkan kembali bahwa dunia tidak mengenal Tuhan. Dengan kata lain, dunia tidak tahu identitasnya. Perlu ada orang yang menyampaikan kebenaran ini kepada mereka. Perlu ada orang yang mengajarkan ini kepada mereka, berbicara soal identitas. Saudaraku ingat kisah ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, lalu dibawa ke padang gurun dan dikisah di Yesus dicobai. Hal yang pertama kali iblis ucapkan untuk mencobai Tuhan Yesus adalah, jika engkau anak Allah. Itu Tuhan Yesus loh, apalagi kita. Saudaraku, setiap hari kita dipertanyakan tentang identitas kita. Apakah benar engkau anak Allah? Kalau kelakuannya kayak begitu. Apakah benar engkau anak Allah? Nggak rajin bleskom? Apakah benar kau anak Allah? Tapi kok begini, tapi kok begitu. Katanya sudah pelayanan, katanya sudah gini. Itu akan terus dihujam saudaraku. Dan saudaraku ketika kita memahami hal ini, saudaraku mesti mengerti panah-panah itu datang dari mana. Saudaraku, kita akan terus digoncangkan dengan hal ini. Makanya Efesus 2 ayat bilang, ketika kita digoncangkan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi apapun yang menggoncang kita, apapun keberadaan kita, itu tidak memberikan pengaruh kepada identitas kita. Karena Alkitab menulis bahwa Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa, saudaraku. Jadi
Firman Tuhan mengajar kita untuk memisahkan perasaan dengan kebenaran. Kebenaran itu tidak berdasarkan perasaan. Kalau perasaannya bisa saat ini perasaannya sayang, kadang saat ini perasaannya sebel. Kebenaran tidak berdasarkan rasa sayang dan rasa sebel. Kebenaran tidak berdasarkan rasa bosan dan sedang excited, sedang semangat. Enggak, kebenaran adalah kebenaran. Makanya kita bilang kepada istri kita, baik susah maupun senang gitu ya. Atau baik senang maupun susah. Beda yang duluan mana? Senang dulu apa susah dulu? Kalau susah, hidup udah susah, ngikut kamu tambah susah gitu ya. Kebenarannya adalah baik suka maupun susah, baik sehat maupun sakit, baik dalam kekuatan maupun dalam kelemahan. Itu kebenarannya. Kalau perasaannya, ya yang kita lewati hari-hari ini, naik turun kayak jet coaster kan. Naik turun. Saya udah gak ada perasaan lagi sama kamu. Enggak masalah, memang bukan masalah perasaan. Kebenarannya kita disatukan oleh Tuhan. Begitupun sebaliknya. Nah, saudaraku, ini akan terus, kebenaran ini juga yang dihujani oleh panah-panah si jahat dalam hari-hari kita untuk keutuhan rumah tangga kita. Bahwa rumah tangga kita bukan didasari atas perasaan. Rumah tangga kita didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran itu tidak tergoncangkan. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Dan kebenaran itu yang membuat kita terus jadi pemenang. Kita hidup dalam daging, tapi kita dipimpin oleh roh. Amin saudaraku. Semua karena kasih karunia. Kita menikah karena kasih karunia. Kita dipersatukan karena kasih karunia. Dulu kita taunya karena cinta. Kan belum ikut bimbingan pranikah sama pendeta Anta. Setelah ikut bimbingan pranikah, dibilang itu karena kasih karunia. Tapi dulu ikut sih bimbingan pranikah, tapi lupa pendeta Anta. Kayaknya perlu penyegaran lagi ya. Jadi bimbingan pernikahan. Nah, saudaraku masuk ke dalam kebenaran. Nah, Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, saudaraku ada konsekuensi yang kedua. Ketika saudaraku menjadi anak Tuhan, identitasnya anak Tuhan dan selalu dipertanyakan, selalu diganggu, selalu dipermasalahkan, dibuat saudaraku lupa, dibuat saudaraku tidak menyadari, dibuat saudaraku gentar gitu ya. Karena ada konsekuensinya kalau saudaraku punya identitas sebagai anak Tuhan, yaitu yang disebut dengan otoritas. Nah, otoritas itu saya lanjut baca dulu ya. Jadi karena kita anak Allah, suka nggak suka, siap nggak siap, kita mewarisi janji Tuhan. Kita mewarisi segala hal kerajaan surga, baik di surga maupun di bumi. Amin. Ini konsekuensinya. Tapi konsekuensi kedua ini nggak akan kita dapat secara maksimal kalau yang identitas kitanya kita goyah. Lanjut ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah saudaraku, konsekuensinya tadi apa sih gitu? Nah, tadi penegasannya bahwa karena kita anak Allah, kita menerima janji Tuhan, tapi di sini digunakan juga Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita juga bersama-sama dengan Kristus. Kalau janji pernikahan kita baik suka maupun duka, baik sakit maupun sehat, baik kaya maupun berkekurangan, baik dalam keadaan apapun, mau terang, mau gelap, mau di rumah mertua, apa mau di rumah sendiri, baik udah pensiun atau masih aktif, apapun itu gitu ya, kita tetap satu. Nah ini juga sama, saudaraku. Nah saya mau masuk begini, karena kita anak Allah, kita menerima otoritas. Karena kita menerima otoritas, maka ada yang namanya kuasa. Jadi saya pengen kita melihat ini dalam dua hal yang berbeda.
Waktu kita bicara identitas, waktu kita bicara soal anak-anak Allah, kita berbicara soal kasih karunia. Tidak ada yang menggantikan itu. Tidak ada satu kuasa pun di atas bumi, di bawah bumi, di apapun itu yang bisa memisahkan kasih Tuhan dengan kita. Amin. Itu bicara identitas. Tapi saya mau kita berpindah nih. Jangan dicampur saudaraku. Ini kita harus melihat dua hal yang berbeda. Tetapi ketika kita sebagai anak Allah, kita punya yang namanya kuasa. Kita nggak membicarakan kuasa di identitas. Dan kita nggak membicarakan identitas ketika kita bicara kuasa. Satu kesatuan tapi diperlakukan terpisah. Nah, kuasa itu juga bicara soal kemampuan, kapasitas, otoritas, atau juga kekuatan. Dan nah, ketika kita bicara kuasa, saudaraku bicara soal otoritas, ada namanya tanggung jawab. Ada namanya juga ketetapan-ketetapan, ada namanya hukum-hukum yang mengatur seperti itu. Nah, kalau bicara soal ini saya kasih contoh beberapa lambang-lambang ya yang biasa kita lihat. Misalnya ini ada lambang tegangan tinggi, hati-hati tegangan tinggi seperti itu. Kalau saudaraku melihat lambang seperti ini, saudaraku berani pegang bendanya, pasti saudaraku diberikan pengertian jangan dipegang. Karena kalau dipegang saudaraku pasti mati. Karena ini tegangan tinggi. Kita nggak mencoba adu sakti di sini. Tidak peduli saudaraku anak Tuhan atau bukan anak Tuhan, ini fisikanya sama saudaraku. Tegangan tinggi tubuh kita yang terdiri dari darah daging ini nggak akan bisa mentoleransi tegangan tinggi itu. Jadi ini kan bicara identitas ya, anak Tuhan. Ya firman Tuhan, ini kita bicara terlepas dari mujizat. Karena Tuhan bilang sekalipun engkau minum racun maut, racun itu nggak akan berimpact kepada kita, berdampak kepada kita. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini memang diperkenankan Tuhan untuk ada. Jadi karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan tadi untuk melayani, amin. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi saksi, bukan menjadi sakti. Itu dua hal yang berbeda. Kita bukan adu kesaktian di sini. Nah, ketika ada tegangan tinggi, walaupun identitas kita anak Tuhan dipegang, itu keteledoran kita bisa menimbulkan kematian. Ada larangan-larangan. Ada hal-hal yang harus kita hindari. Ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Ada hal-hal yang memang kita harus menjaga diri kita sedemikian rupa. Kenapa? Karena konsekuensi adanya kuasa, saudaraku. Ketika dunia tidak mengenal Tuhan, salah satu yang menjadi permasalahan dari dunia ini adalah mereka nggak mengalami kasih Tuhan. Karena firman Tuhan juga ajar kepada kita bagaimana kita bisa mengasihi kalau kita nggak ngalamin kasih Tuhan. Dalam kehidupan kita berkeluarga, suami kepada istri, kita nggak akan sanggup, kita nggak akan bisa mengasihi istri kita kalau kita nggak ngalamin kasih Tuhan. Begitupun juga sama sebagai istri, kita nggak akan pernah puas dengan kasih atau kita mencari-cari, nggak akan pernah. Makanya kita ngalamin Tuhan dalam kehidupan hari-hari kita. Maka kita akan puas dengan segala sesuatunya. Nah, saudaraku, dengan kita memisahkan gini, kita bisa menempatkan kenapa anak-anak Tuhan juga menjaga dirinya sedemikian rupa. Karena kita hidup di dalam daging, saudaraku. Kalau kita nggak bisa memisahkan, nanti kita akan masuk ke dalam jebakan si jahat bahwa ikut Tuhan itu susah. Ikut Tuhan itu menderita. Ikut Tuhan itu nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Iblis membicarakan hidup yang susah, ribet, banyak aturan, berbeban berat, segala hal. Dia sedang mengganggu identitas kita. Padahal di identitas kita nggak berbicara soal
tanggung jawab. Di identitas kita berbicara apa? Kasih karunia. Kita bersyukur sama hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk istri, terima kasih untuk suami, terima kasih untuk nafas yang kau berikan. Kita bersyukur aja di sini. Bersyukur senantiasa. Jadi ketika panah-panah ini datang, saudaraku, kita bawanya adalah bersyukur aja. Justru dalam kelemahan kita berkata, aku kuat. Amin. Ketika panah-panah ini datang, saudaraku, kepada kita, Tuhan bilang gini, justru kamu yang saat ini sedang lemah, sedang diperlemah, sedang mengalami begitu banyak hal, sedang mengalami kegagalan, berkata, aku kuat. Justru saat ini yang kita sedang berada dalam, mungkin kita bilang saya sedang gagal, saya sedang jatuh bangun. Firman Tuhan bilang, hendaklah yang sedang jatuh bangun, yang sedang gagal berkata, aku kuat. Karena kasih karunia. Enggak ada yang bisa memisahkan itu. Amin saudaraku. Katakan sama-sama, aku kuat. Ketika kita berbicara kuasa, nah ini kenapa ada hal seperti ini. Kenapa kita sekolah, kenapa ada pembelajaran, kenapa ada sertifikasi. Betul ya, kita kalau di marketplace macamnya, di dunia kerja ataupun di dalam dunia profesional atau kita berbisnis, ada yang namanya sertifikasi. Saudaraku, sebagai seorang keuangan, jika keuangan yang dimaksud adalah menangani pajak, maka ada sertifikasi pajak. Betul ya? Kalau saudaraku di bidang operasional atau di bidang logistik, ada yang namanya sertifikasi supply chain. Saudaraku, kalau berbicara di HSE atau K3, ada sertifikasi K3. Ada pembelajarannya dulu. Lalu ada ujiannya. Setelah itu saudaraku diberikan sertifikat, kalau lulus disertifikasi bahwa saudaraku adalah seseorang yang mengerti dan bisa mempraktekkan HSE K3. Saudaraku bisa mempraktekkan perpajakan. Saudaraku bisa mempraktekkan sebagai orang yang memenuhi standar untuk melakukan begitu banyak hal. Dunia juga melakukan seperti itu. Nah, ketika kita berbicara otoritas yang daripada Tuhan, kita juga perlu belajar. Kita juga perlu merendahkan hati, terbuka untuk dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita tahu ada otoritas bahwa seorang suami adalah kepala keluarga, pemimpin seperti itu ya, menentukan arah. Dan dia nggak pernah belajar untuk menggunakan otoritas ini. Ini juga ya penggunaan, tapi dia bermainnya di identitas. Alkitab yang bilang, saya kepala keluarga. Alkitab yang bilang, kalian harus tunduk sama saya. Kalau nggak pernah belajar, menerapkan sesuai dengan ketetapan firman Tuhan, bisa yang terjadi namanya abuse of power. Pokoknya, kita hantam istri kita hantam anak-anak kita. Tanpa kita kontrol kuasa itu. Tanpa kita kontrol kekuatan itu. Tanpa kita kontrol otoritas itu. Karena itu kita ada Bleskom. Supaya kita bisa copot jabatan kita di kantor. Kita bisa copot status kita. Kita bisa tinggalkan segala keberadaan kita dan kita menjadi murid Tuhan. Kita punya status, punya hati menjadi murid Tuhan. Mau diajar. Karena itulah kita ada pendalaman Alkitab. Belajar bagaimana menggunakan otoritas ini. Amin saudaraku. Belajar menggunakan kuasanya. Dari sini saya juga saudaraku bisa memahami bukan membaca firman Tuhan untuk mendapatkan kuasanya. Kuasa itu sudah diberikan, amin. Kuasa itu sudah diberikan, katakan sama-sama dengan saya, sudah diberikan. Kita belajar pendalaman Alkitab, kita ikut Bleskom, kita ikut ibadah saat ini, kita belajar firman Tuhan.
sudah diberikan, kita sedang belajar bagaimana menggunakannya. Supaya enggak abuse of power. Supaya kuasa itu enggak merusak diri kita. Supaya kuasa itu enggak merusak orang-orang sekeliling kita. Supaya kuasa itu membuat orang-orang di sekeliling kita diberkati. Supaya kuasa itu membuat orang-orang di sekeliling kita mengenal Tuhan, merasakan Tuhan. Supaya orang-orang di sekeliling kita enggak lagi berkekurangan. Enggak ada sakit penyakit. Lanjut saudaraku ya. Nah, kalau kita bisa memahami bahwa saya belajar, saya mengenal ketetapan-ketetapan Tuhan, saudaraku akhirnya bisa sepaham dan bisa memahami isi hatinya Daud. Siapa di sini yang senang dikontrol? Papa jangan atur-atur mama ribet nih gitu loh. Mama nih terlalu banyak ini ya. Saudaraku, intinya saudaraku, nggak ada orang yang senang diatur, betul ya? Nggak ada saudaraku. Tapi Daud bilang begini, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya yang mencari dia dengan segenap hati. Sulit loh memahami ayat ini. Saya nggak tahu ya, atau saya yang agak lain. Mungkin saudaraku enggak ya. Ya bisa jadi sih, kalau saya berdasarkan perasaan, saya kan nggak boleh berdasarkan kebenaran katanya ya. Tapi saya, pendeta saya merasakan susah diatur tuh ya. Nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Jadi saya memahami Mazmur 19 ayat 7 ini susah. Dibilang berbahagia orang yang sedang dilarang-larang gitu. Berbahagialah orang yang diatur-atur gitu. Daud bilang berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Berbahagialah orang yang gak bebas hidupnya. Susah loh memahami Mazmur 19. Tetapi ketika kebenaran ini dibukakan bahwa Daud sedang berbicara bagaimana dia mengelola otoritasnya, dia mengelola bagaimana dia menggunakan kuasanya, apalagi dia raja. Dia juga seorang suami, dia juga seorang imam pada waktu itu. Seseorang yang powerful, dia bilang, saya senang diperingati. Saudaraku, kita butuh di dalam satu komunitas, ya salah satunya di rumah ya, salah satunya rumah. Rumah harusnya menjadi tempat yang paling aman. Di rumah kita menanggalkan keberadaan kita di luar rumah. Di dalam pelayanan juga, di dalam Blasko maksud saya, itu juga harusnya menjadi tempat yang paling aman. Kita perlu orang untuk memberi peringatan kepada kita. Kasih itu dikatakan juga lebih baik teguran yang nyata-nyata. Saudaraku, kita perlu menjaga hati kita, menyiapkan hati kita untuk diajar. Mungkin kalau ajarannya begitu keras, kita seperti tertegur. Mungkin kita ngerasa diomongin. Memang gak enak saudaraku. Tetapi kalau kita gak belajar, kalau kita gak mau ditegur, kita jadi monster saudaraku. Bayangin orang yang sangat berkuasa, bayangin orang yang sangat powerful itu, yang kalau dia bicara apapun jadi, yang kalau dia mau apa bisa, tapi tidak terkontrol, bahaya saudaraku. Dunia juga sedang mencari solusi ini. Begitu banyak konflik-konflik, begitu banyak hal yang berbicara bagaimana dunia tidak menggunakan otoritas ini dengan benar, tidak menggunakan power ini dengan benar. Mazmur 19 dibilang, jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, buatlah aku mengerti petunjuk titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Daud memahami, bersama Tuhan dia lakukan perkara besar. Daud memahami, bersama dengan Tuhan, Tuhan yang berperang buat dia. Daud memahami bersama dengan Tuhan, kemenangan demi kemenangan terjadi. Bersama dengan Tuhan, segala permasalahan hidup kita, Tuhan pasti beri kekuatan dan kita bisa lewati. Karena itu Daud bilang, ajar aku dong Tuhan, buat aku mengerti ketetapan-ketetapan itu. Supaya saya mengerti bahwa ada otoritas yang saya punya dan saya bisa menggunakan kekuatan ini. Lanjut saudaraku. Nah,
kalau dari Tuhan ke kita karena kasih karunia, tetapi kita juga di dalam punya otoritas ini, kita punya pertanggungjawaban kepada Tuhan. Nah, tadi saya bilang kita memperlakukannya harus terpisah pembahasannya. Yang menghubungkan keduanya berbicara otoritas dan kuasa itu adalah namanya ketaatan, saudaraku. Kalau kita di kantor ada namanya Standard Operating Procedure, namanya SOP. Supaya apa? Supaya outputnya seragam, outputnya standar. Cara mengerjakannya, cara memprosesnya itu sesuai dengan ketetapan, sesuai dengan kewenangannya. Kita sebenarnya di marketplace kita juga diajar bahwa dunia melihat manajemen, terutama ilmu manajemen, bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Amin, saudaraku. Saya dalam perenungan saya, dalam pembelajaran saya, ikut beberapa pelatihan, ikut beberapa training, saya lihat semuanya itu ada di Alkitab. Berbicara soal manajemen, bicara soal pengelolaan, berbicara soal menghargai otoritas, menghargai wewenang, bisa menggunakan wewenang dengan baik. Karena itu ada namanya juga surat penunjukan ya, atau ada namanya SKPK, surat keputusan misalnya gitu ya. Kita ini jabatannya apa? Dibilang kita ini kewenangannya apa? Dan dibahas juga tugas dan tanggung jawabnya. Kita terlatih loh di marketplace. Tetapi ketika kita berbicara di dalam ketetapan firman Tuhan, kita sepertinya gak mau. Tetapi kita nurut banget ketika kita ada di dalam marketplace. Kalau kita berbisnis, ada juga namanya kontrak. Entah itu dibilang gentleman agreement atau dibilang apa. Ada kontrak yang kedua belah pihak atau berapa pihak itu sepakat menundukkan diri, berjalan dengan ketetapan yang sudah diatur. Dan dunia tahu gitu, kalau kita menjalankan hal ini, maka ini yang membawa keberhasilan, ini yang membawa kesuksesan. Jadi ketika kita berada dalam Tuhan, kita bukan berbicara soal beban lagi. Ketika kita memahami ini bahwa ini adalah kunci sukses kita. Karena itu Tuhan Yesus bilang, yang kukenakan kepadamu enak dan ringan. Daud bilang, aku merindukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dibutuhkan yang namanya ketaatan, taat SOP, taat kontrak, betul ya? Bahkan di dalam kantor juga ada namanya auditor yang memastikan, memeriksa bahwa apakah orang yang diberikan wewenang itu menggunakan wewenangnya dengan benar. Apakah orang yang diberikan wewenang itu menjalankan sesuai dengan ketetapan. Ada auditor, kita sebagai auditinya yang terperiksa. Enak gak diaudit? Gak enak sih, gak tahu ya saudaraku, kalau saya agak lain misalnya ya. Kalau lagi diaudit tuh agak gak nyaman beneran deh. Kayaknya sedang dipelototin, sedang diawasi, gak nyaman sebagai auditor. Teman-teman kita di sini ada yang sebagai auditor, ya. Kalau di rumah harus dirangkul ya, istri kalau suaminya auditor harus dirangkul. Kantor itu agak-agak dimusuhin dia. Jangan di rumah dimusuhin juga ya. Dirangkul, oh papa kamu luar biasa gitu. Nanti di kantor begini, nanti jangan takut jadi auditor ya. Di sini nanti ada public accountant segala macam, enggak. Cuman memang biasanya begitu perasaan kami nggak ngomong aja sebagai audit, takut ya. Nah, balik lagi sini saudaraku, karena itu Yesus bilang di Matius pasal yang ke-18, tadi kita udah baca di awal, karena segala kuasa itu udah diberikan. Matius 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini ayat yang tentang pemuritannya. Saudaraku, ada suatu tugas buat setiap kita, untuk kita dikatakan pergi dan kita mengajar kepada dunia ini. Nah, bagaimana cara kita mengajar? Tadi dikatakan bahwa dunia itu kan gak mengenal Tuhan. Tapi kita mengenal Tuhan, amin. Dan dunia mengenal Tuhan lewat anak-anaknya. Karena kita yang menjadi representasinya Tuhan. Nah, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan?
janji Tuhan ada di bersama-sama dengan kita. Kita nggak ragu, kita nggak goncang, kita nggak gemetar, saudaraku. Dan kita menggunakan otoritas itu, menggunakan kuasa, kita menguasai diri kita sedemikian rupa, kita hidup sebagai terang di dunia. Karena dunia udah coba dengan jalannya mereka dan gak berhasil. Membawa himpitan, membawa beban. Mereka mau lihat emang bedanya apa sih? Dan saya mau pastikan dan saya katakan, saya juga diberkati kesaksian dalam hidup bahwa jalan-jalan Tuhan itu ajaib, pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Butuh yang namanya ketaatan, saudaraku. Dengan kita taat dengan kebenaran firman Tuhan, dunia semakin mudah mengenal Tuhan. Dunia semakin mudah. Kenapa kamu bisa seperti itu? Kenapa kamu mau seperti itu? Kenapa kamu gak memilih jalan-jalan yang orang-orang lain juga lakukan? Bukan sekedar kita pengen berbeda, bukan sekedar karena kita sakti ya, bukan. Tapi kita adalah saksinya Tuhan. Kita bisa bersaksi bahwa saya bisa begini karena Tuhan telah mengampuni dosa saya. Saya bisa hidup dalam ketenangan, tidak dalam ketakutan, tidak dalam kecemasan, karena saya percaya Tuhan pelihara saya. Jadi saksi. Nah, saudaraku, bicara soal tadi ketaatan, ini firman Tuhan bilang di Yohanes 3:30, iya nih Yesus ya, ia harus makin besar dalam hidup kita, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Saya nggak bahas ini, tapi teman-teman yang di engineering, di teknik pasti paham hal inilah. Bahwa tegangan itu menjadi tegangan itu arus yang menjadi tegangan itu sangat dipengaruhi dengan yang namanya resistennya. Sangat dipengaruhi oleh hambatannya. Contoh ya, kalau kita ngajarin anak-anak kita nih ya, yang ini fisika SMP deh kayaknya nih. Kalau dikatakan bahwa 1000 dibagi 10 berapa saudaraku? 100 ya gitu ya. Kalau kita besarin bawahnya 1000 dibagi 20, 50. Pasti 100 lebih besar daripada 50. Artinya sudah terbukti nih. Kalau tadi pembaginya lebih besar, hasilnya lebih kecil. Nah, tadi 1000 bagi 10 100. Kalau 1000 dibagi 2, 500 lebih besar lagi. Kalau 1000 dibagi 0, dibagi 1, 1000 gitu ya. Tapi kalau di 1000 dibagi 0, Bang Coki nanya nih matematika. Gimana sih Bang kalau dibagi 0? Bilangan yang dibagi 0, gimana Bang? Ya, Bang Coki bilang, suatu bilangan yang dibagi dengan 0, hasilnya tidak terhingga. Kita suka dengar kata-katanya adalah unlimited. Pertanyaannya, bagaimana kita ngalamin unlimited di dalam hidup kita? Jadi yang membuat hidup kita jadi seperti ini bukan karena Tuhan, tetapi seberapa taat kita di dalam Tuhan. Seberapa kita bertahan dengan tubuh daging ini. Seberapa kita mempertahankan keberadaan diri kita. Karena semakin besar kita bertahan, maka semakin kecil juga outputnya. Tapi tadi Bang Coki bilang ya, jika kita tidak bertahan sama sekali, kita berserah kepada Tuhan seutuhnya, kita mengandalkan kepada Tuhan seutuhnya, sepenuhnya, 100% faith kata Mom Eli ya, 100% iman, gak pakai ketergantungan kita, maka kita ngalamin yang namanya unlimited, yang namanya ketidakterbatasan. Nah saudaraku, ketidakterbatasan ini itu dipengaruhi dengan ketaatan kita. Ketaatan, tempat pelatihan terbaik untuk ketaatan adalah di gereja Tuhan.
tempat pelatihan terbaik dan ketaatan adalah di kelompok-kelompok pemuritan kita. Nah, ini waktunya tinggal sedikit, tapi saudaraku, tadi di Yohanes 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Selain daripada anak, Tuhan juga menyebut kita sebagai sahabat. 1 Korintus 3:9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudaraku, Tuhan menganggap kita ini adalah partner. Jadi kalau tadi kita melihat siklusnya dari Tuhan kepada kita, karena kita rekan sekerja Allah, maka hal ini juga terjadi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan dunia. Nah, saudaraku, kelihatan nggak gambar di situ? Gede ya? Karena identitas itu pertanggungjawabannya adalah otoritas, dan kuasa itu juga berbicara soal tanggung jawab. Jadi kalau dari Tuhan kepada kita itu kasih karunia, tetapi kalau dari kita kepada Tuhan disebut juga dengan tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu juga melahirkan yang namanya kemuliaan. Itulah yang disebut juga menderita bersama-sama dengan Kristus. Tapi penderitaan kalau kita sudah belajar ini bukan lagi hal yang menakutkan, penderitaan bukan lagi menjadi hal yang kita hindari, seperti Daud tadi justru kita menanti-nantikan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kenapa? Ya seperti orang fitness ya, sakit sih, tapi ya kadang kesakitan itu membawa suatu perubahan. Nah, saudaraku, terakhir ini, kalau tadi kasih karunia itu harus dilihat dari Tuhan kepada kita. Gak bisa dibalik, saudaraku. Ini identitas kita. Jadi apapun keberadaan kita ini karena Tuhan. Kalau dibalik, yang muncul adalah rasa bersalah. Nah, ketika kita datang kepada dunia, kita datang kepada orang-orang sekeliling kita, bawa mereka, ajak mereka juga buat diri kita bahwa hidup itu harus kita syukuri. Karena kita terima dari Tuhan. Nah, kalau juga berbicara soal ketaatan tadi, kita melihatnya karena saya anak Allah, maka saya harus kontrol, saya harus kuasai kuasa ini. Niatnya harus begitu. Tapi kalau kita balik, kita jadi takut. Takut kehilangan kuasa. Takut berkurang. Nah, karena itu lihatnya karena saya anak Tuhan, ada janji Tuhan, saya diberkati, maka saya hidup dalam ketaatan dan saya mengelola berkat Tuhan ini. Tapi kalau dibalik, saya punya berkat, saya punya kuasa, lalu kita sana munculnya rasa takut. Ingat, dunia itu, kerajaan gelap itu membalik, saudaraku. Dia itu membalik kebenaran. Dan saudaraku, kita bisa lihat arahnya ya. Kalau kita saat ini, karena kita anak Allah, kasih karunia, amin. Jangan dibalik. Kalau dibalik, nggak akan ada satupun yang bisa menyelamatkan kita. Kan dibilang nggak ada segala pekerjaan, nggak ada suatu perbuatan, apapun, persembahan, nggak akan kita bisa nyampe kepada Tuhan. Kita terima aja. Kalau dibalik, rasa bersalah. Kalau juga bicara otoritas, jangan dibalik. Saya mau jadi berkat karena saya anak Tuhan. Saya menolong kamu karena saya anak Tuhan. Amin, saudaraku. Saya mau berbagi karena apa? Karena kita anak Tuhan. Saya mau melakukan banyak hal, mau pelayanan, mau segala macam. Karena apa? Karena kita anak Tuhan. Lihatnya seperti itu. Jangan dibalik, saudaraku. Nanti kita takut. Nah, juga berbicara kalau orang sudah punya kuasa, sudah punya uang, sudah punya jabatan, ngelihatnya harusnya pertanggungjawaban. Itu kalau dibalik gitu ya, nggak ada pertanggungjawaban, jadinya sombong. Nah, saudaraku, sombong ini juga ada derajatnya, saudaraku. Derajat yang paling bawah, yang paling ece-ece ya, paling kaleng-kaleng. Saya undang pemusik boleh naik ke atas. Ya, saudaraku mesti ngerti nih, orang sombong itu ada levelnya. Gak cuma pedes doang. Level paling bawah itu orang yang mentang-mentang, saudaraku.
mentang-mentang punya duit gitu, mentang-mentang punya jabatan, mentang-mentang mobil baru, itu level paling kaleng-kaleng saudaraku, paling bawah, norak gitu tuh, paling bawah. Mobil baru, rumah baru, naik jabatan tuh paling bawah. Pak Musik boleh naik? Dan saya kasih tahu saudaraku, suatu kesombongan yang levelnya tinggi, level tinggi nih saudaraku. Bicara soal orang yang bilang udah tahu. Jadi yang paling bawah orang yang bilang udah punya, level kesombongan paling tinggi itu orang yang bilang udah tahu. Firman Tuhannya itu lagi, udah tahu. Ngomongin melulu sih, bosen, udah tahu. Gitu ya. Saya udah bisa. Saya udah tahu. Saudaraku, pada waktu Amsal bilang, kejatuhan seseorang itu bisa diprediksi, bisa dilihat. Tanda-tanda pertama orang yang jatuh itu kesombongan. Dan kesombongan yang paling tinggi derajatnya itulah ketika orang berbicara, saya udah tahu. Gitu doang mah gue bisa. Karena kenapa saudaraku? Pada waktu kita state keluar itu dalam perkataan kita dan ada dalam pikiran kita, kita sudah menutup diri dengan segala kebenaran baru. Ini yang dibilang dunia katakan dengan open mind, pikiran yang terbuka. Kalau kita mau berhasil di dunia kerja kita harus mau dilatih. Karena itu perusahaan menyiapkan training-training, menyiapkan program-program untuk melatih kita. Orang yang bilang sudah bisa, sulit di training, diajar bagaimanapun susah, saudaraku. Sama juga kita, saudaraku mau terus naik gitu ya. Banyak hal baru untuk saudaraku untuk memimpin suatu perusahaan di atas. Mungkin saudaraku udah sangat bagus di bidang keuangan, tapi untuk memimpin suatu perusahaan, saudaraku juga gak cuma bagus di bidang keuangan, saudaraku juga harus ahli di bidang operasional, saudaraku harus ahli di bidang pemasaran, saudaraku harus ahli di bidang, ya ada banyak hal untuk saudaraku untuk bisa terus naik. Firman Tuhan udah bilang engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Dan untuk jadi kepala saudaraku, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang terbuka, yang open mind, yang mau diajar, yang mau dibentuk. Kita perlu masuk dalam satu komunitas yang bisa ngingetin kita gitu. Karena apa? Karena sebagai anak Allah, kita harus jadi kepala. Amin. Harus jadi kepala. Dan untuk jadi kepala butuh ketaatan saudaraku. Butuh mau diajar. Dan kalau udah jadi kepala, bertanggung jawab. Saudaraku, untuk dunia, jadi terang buat dunia, buat dia. Kita mau bilang sama mereka bahwa Yesus mengasihi engkau. Seperti juga Yesus mengasihi saya. Lihat, kalau mereka ke atas, jangan sekarang deh. Kayaknya gue belum siap sungguh-sungguh. Kayaknya saya belum siap untuk hidup benar gitu. Saya belum siap, masih pengen nikmatin dunia. Gak ada yang salah dengan nikmatin dunia. Orang dunia diberikan buat kita, saudaraku. Kita bisa bilang sama dia, memang gak perlu bener dulu sih untuk kita ngalamin Tuhan. Gak perlu hafal ayat juga sih. Bahkan kalau saudaraku kita diminta untuk mendoakan orang sakit, gak perlu dia SOD dulu untuk dia menerima kesembuhan. Kalau Tuhan sembuhkan dia karena Tuhan sayang sama dia, gak melihat keberadaan dia. Amin saudaraku. Karena Tuhan bilang pergilah gitu, jadikanlah semua bangsa murid. Tuhan bilang sembuhkanlah orang sakit, usir setan gitu ya. Karena apa? Karena kita anak Tuhan.
Karena kita anak Tuhan, bukan karena keberadaan kita. Nah saudaraku, saya mau undang bangkit berdiri. Mari kita datang sama Tuhan. Yang pertama kita mau bereskan dulu mengenai identitas kita. Saya mau katakan ini firman Tuhan. Engkau adalah anak-anak Allah. Setiap orang yang hidup menurut Roh Allah disebut sebagai anak-anak Allah. Roma katakan demikian. Bahwa tidak ada satu kuasa pun di muka bumi ini, baik di atas maupun yang di bawah, apapun yang bisa disebutkan namanya, memisahkan kasih Tuhan dengan engkau. Bahwa saat ini engkau disebut sebagai anak-anak Allah, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang sudah kita berikan, bukan karena hal apapun. Tetapi saat ini kita disebut sebagai anak-anak Allah karena Tuhan mengasihi engkau. Izinkan Tuhan mengasihi engkau. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Izinkan Tuhan memulihkan hatimu. Taruh segala kesesakan, taruh segala kekhawatiran. Tuhan mau menggendong, Tuhan mau memeluk kita. Apapun masa lalu kita, Tuhan bilang, Tuhan lemparkan itu. Tuhan gak lihat lagi, Tuhan gak ingat-ingat lagi. Sekarang engkau anak Allah. Terimalah kasih Tuhan. Terimalah kasih Tuhan. Terimalah kasih Tuhan saat ini. Terima kasih. Mari katakan Tuhan baik. Mari kita bersyukur. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjaga hidup kami. Engkau yang menjaganya dari pagi sampai petang Tuhan. Apa yang kami kerjakan di dalam Engkau membuatnya jadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk anak-anak. Terima kasih untuk pekerjaan. Terima kasih untuk bisnis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau kami tidak berkekurangan Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau keluarga kami dipulihkan. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Engkau bekerja dengan ajaib. Kami terima kesembuhan daripada Tuhan. Karena kami anak Allah. Karena Engkau yang katakan kami mewaris setiap janji Tuhan. Kami terima terobosan demi terobosan. Kami terima karir yang diangkat oleh Tuhan. Kami terima promosi demi promosi Tuhan. Kami terima Tuhan berkat Tuhan. Kami terima Tuhan segala kebaikan Engkau. Kami terima Tuhan Engkau di dalam hati kami. Jadi Tuhan dan Raja kami. Memerintah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang kedua saudaraku, kita mau berdoa juga. Kalau saat ini engkau diberkati oleh Tuhan. Kalau saat ini engkau memiliki suatu jabatan tertentu. Kalau saat ini engkau memiliki suatu keterampilan tertentu. Kalau saat ini engkau berada dalam suatu kondisi tertentu. Saya mau bilang semua itu karena kasih karunia. Dan hari ini Tuhan bilang kepada kita, kalau itu diberikan buat kita, Tuhan mau kita gunakan untuk melayani Dia. Kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa tidak akan pernah berkekurangan. Dia Jehovah Jireh, Dia akan terus menerus memberkati kita. Semakin kita memberkati, kita diberkati. Semakin kita memberkati, kita diberkati oleh Tuhan. Semakin kita berikan waktu kita, kita memperoleh waktu kita. Semakin kita berikan tenaga kita, kita akan dapat kekuatan yang baru. Kalau kita berikan nyawa kita sekalipun, firman Tuhan bilang, engkau akan dapat kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan bawa kami Tuhan. Kalau ada orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal Tuhan, bawa kami Tuhan untuk kami boleh memperkenalkan kasih Tuhan kepada mereka lewat hidup kami, lewat apa yang kami bisa lakukan buat mereka. Kami mau berbagi Tuhan, mungkin kami ajak makan, kami ajak ngobrol, kami bisa bantu mereka dalam segala hal yang kami bisa Tuhan, supaya mereka juga bisa merasakan bahwa berkat datang daripada Tuhan lewat anak-anak Tuhan. Mereka bisa merasakan bahwa Tuhan baik. Mereka bisa merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu ada
dan nyata lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami menjadi bagian dalam kegerakan rohani Tuhan. Bahwa kami dalam bagian Tuhan, dalam revival demi revival. Kalau kami hidup dan hidup bagi Tuhan. Kalau kami hidup dan jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku.